cinta tanpa apa? Singkat. Semua lihat dulu ke depan, dengerin. Kenapa kita harus ngerti tentang yang artinya cinta tanpa tapi? Sekarang mata semua dibuka, telinga dibuka. Perhatikan baik-baik. KP kasih ayatnya. Boleh multimedia bantu? Perlihatkan ayatnya. Baca ya, rame-rame ya. Dilihat dulu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10 sampai ayat 11. Sama-sama ya kita baca. Coba pelan-pelan. 2, 3. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka baca yang keras 2, 3. Bukan kita juga saling mengasihi. Amin. Baca lagi, masih ada. Sudah selesai. Ada 12 ayat 12. Ya, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang stop. Maksudnya apa tuh Kak? Kok nggak ada yang bisa melihat Allah? Soalnya kamu manusia. Allah itu dalam bentuk roh yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Makanya ayat ini bilang tidak ada seorang pun, kata seorang pun itu menunjuk kepada manusia. Manusia gak bisa lihat Allah, gak bisa lihat Allah, gak bisa lihat Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik. Jika kita, apa katanya? Saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Apa maksudnya Kak? Dengar. Teman-teman, KP itu masih muda, makanya tak panggil teman kami ya. Percaya KP masih usia 20 tahun? Dasar lu semua suka dibohongin ternyata ya. Hanya sing pintar. Lihatan KP, masa kayak begini masih 20 tahun nih. Kalau dibohongin gak boleh mau bilang kanan kiri, kita harus smart. Gitu. Hari ini, malam ini belajar yang benar. Amin. Buka pikiranmu. Lihat. Kenapa Kristen selalu identik dengan kata kasih atau cinta? Kenapa? Kenapa orang Kristen itu harus hidupnya memancarkan apa? Kasih. Karena ternyata sumber kasih itu adalah Tuhan. Kita selalu bilang begini, saya anak Tuhan. Siapa di sini anak Tuhan? Ya. Lihat kanan kiri. Betul anak Tuhan? Bilang kanan kiri. Ojo koyo setan. Ojo koyo setan. Anak itu Tuhan. Nah, sebatas apa kamu mengenal Tuhan? Itu sangat penting. Kita kalau mau hidup dalam sesuatu yang benar, maka kita harus mengerti dengan jelas apa yang sedang kita ini ikuti. Setuju, katakan amin. Amin. Jadi hari ini, malam ini, di perayaan, di ibadah Natal ini, Kak Femo ajak teman-teman semua di sini. Dengar. Jangan jadi orang Kristen ikut-ikutan. Amin. Bilang kanan kiri, jadi Kristen sungguh-sungguh.
Yang dari pondok, yang dari tadi ada dari masjid. Kalau kamu tahu di depan, di belakang ada orang temanmu yang Kristen bilang gini, sing sungguh-sungguh, bilang gitu, yang sungguh-sungguh, gitu ya. Jangan asal ini dari pondok banyak banget ya, terima kasih ya. Nah, jadi kafe hari ini pengen kasih tahu sama kalian. Kalau memang kamu anak Tuhan, kalau memang kamu betul-betul berkata, oh saya adalah pengikut Tuhan Yesus, maka salah satu cirinya kamu harus hidup di dalam kasih. Masalahnya kita perhatikan, kasih tanpa cinta, tanpa tapi, itu bicara cinta sejati. Sama-sama katakan sejati. Sama di sini cewek, ayo cewek angkat tangannya, cewek. Dengerin cewek-cewek, mau nggak dicintai dengan tulus? Iki usia biru. Nah, mungkin udah mulai belajar ya. Sebentar. KP ingin lebih spesifik, jadi mau cari salah satu. Tapi tadi waktu KP kesini, KP melihat orang ganteng loh. Aduh, ganteng tenan orang ini. Mana kakak Geral? Ayo kakak Geral ke depan. Tolong pengurus kasih kakak Geral mic. Kita mau belajar apa arti dari cinta sejati. Amin. Iki loh, kamu tuh kok jadi gede begini ya? Wis gede re. Geral, Kak V mau tanya. Kamu panggil saya tante ya pasti ya? Tante re tante. Kak V gitu. Ini nyala nggak nyala? Ayo. Cek. Pintar. Geral cuma jawab ya atau tidak. Tidak perlu dijelaskan. Siap? Nah, oke. Geral usia berapa? Ini mah harus dijawab. 18. Berarti sudah melewati usia yang katanya perpindahan dari remaja ke menjenjang ke dewasa. Apa bahasa Inggrisnya 17 itu? 17. Melewati itu. Dengar dulu. Geral percaya nggak di sini ada Tuhan? Ya. Sungguh. Ya. Kalau ada Tuhan, Geral boleh bohong nggak? Enggak. Tatap wajahnya Tante V. Kamu pernah jatuh cinta enggak? Mengapa kalian yang geger? Diam. Geral. Ya. Pernah jatuh cinta enggak? Ya. Iya, enggak. Jawab gitu aja. Waktu Geral jatuh cinta sama orang itu, kira-kira apa yang Geral ingin lakukan? Jawab simple. Tidak perlu Geral ngarang dan dongeng. Simple aja. Apa yang Geral pikirkan ketika Geral tuh sayang sama orang itu? Geral itu kepengennya apa? Pengen melakukan apa? Atau Geral memikirkan apa tentang orang yang Geral sayang? Pengen bertumbuh bareng. Sepertinya Geral ini memang papa mamahnya pendeta. Jawabannya sangat rohani. Dari bau-baunya memang bau-bau pendeta dia. Aku kasih tahu dulu sama kalian. Geral mau bertumbuh kemana Geral? Bertumbuh ke atas. Geral, mengapa kau menyakiti hatiku? Kami cuma maunya bertumbuh ke atas, cuma kami kenapa mengembang ke kanan dan ke kiri gitu kan? Oke, maksudnya bertumbuh ke atas itu berarti Geral itu secara bertumbuh rohani. Di dalam siapa? Dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Kami tuh kepengen menyelami pikiran kalian. Di usia kalian itu loh. Kalau kalian udah jatuh cinta, apa sih yang ada di pikiran kalian? Geral. Kira-kira Geral kan sekarang usia 18 tahun ya? Kalau Geral menikah mau usia berapa?
Kamu tanya aja. Gerald kalau menikah, Gerald punya ini gak plafon? Plafon lagi. Punya prepare, punya planning gak? Usia berapa Gerald kira-kira mau menikah? 26, 27 lah. 26. Oh, tepuk tangan dulu. Ayo kita hitung. Dari 18 tahun ke 26. Jenjangnya berapa? 8. 8 tahun Gerald akan belajar untuk mengenal seorang wanita. Yang Gerald seneng, lihat lagi ke atas. Ada Tuhan Gerald di sini? Ada. Iya. Boleh bohong? Enggak. Enggak. Yang Gerald senang, wanita atau pria? Wanita. Wanita. Boleh bohong. Gerald. Diam. Cantikkah dia Gerald? Sangat cantik. Gerald. Tante V juga dulu pernah tuh ada cowok bilang sama dia, cantik banget kamu. Setelah menikah dia bilang gendut sekali kamu. Gerald mau enggak sampai masa tua Gerald bahagia? Mau. Ya. Dengar baik-baik Gerald. Kira-kira menurut Gerald, Tuhan yang kita sembah itu janjinya ya dan amin gak Gerald? Ya dan amin. Kalau Gerald nurut sama Tuhan, percaya gak ada masa depan? Percaya. Oke, tepuk tangan dulu dong. Matur nuwun Gerald, silahkan duduk. Ini mama papanya jangan integrasi aku ya. Mau kami, kenapa anakku dipanggil ke depan? Tidak apa-apa, memang calon pendeta kok ya. Oke, dengar baik-baik. Nah, itu berarti yang pacaran sama Gerald siap-siap masuk sekolah kita. Udah, bukan lu buatan, enggak lah. Ya, tapi belum tahu sih Gerald pacaran dengan siapa. Dari orang Elohim kan? Ya. Sampai bukan orang Elohim. Gerald kau harus berhadapan dengan KB. Tak baptis belang kamu. Enggak ya. Jadi hari ini KB pengen semua di tempat ini ngerti dulu. Siapa di sini yang pernah terluka? Kenapa diam semua? Yang pernah terluka angkat tangannya. Wah kerek, turun lagi, ngeri liatnya. Siapa pernah kecewa? Dengar baik-baik. Kenapa kita perlu ngerti tentang Tuhan? Karena kebanyakan kita disakiti, kita dikecewakan. Karena kasih atau cinta itu tergores. Setuju katakan amin. Apalagi di usia kalian. Dengar baik-baik. Kami mau hari ini kalian dengarkan dulu. Cinta tanpa tanpa tapi. Kasih tanpa tapi itu apa sih maksudnya? Coba slide selanjutnya boleh dilihatkan, ditampilkan dulu ya. Lihat ayat yang ke-10, 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Baca yuk, rame-rame yuk. Yang ayatnya saja dari kata inilah kasih. 2, 3. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah. Stop. Ayat ini teman-teman itu menunjuk bahwa kalau kamu mau punya cinta sejati, cinta yang benar, kamu harus dapetin dari sumbernya. Amin. Bagi wanita yang menurut Gerald sangat cantik, dengar baik-baik. Cek apakah cowok, ya sekarang semua di sini cek dulu. Yang belum menikah dengerin. Kalau yang sudah menikah tutup telinga. Gak ada yang namanya tukar tambah, gelo itu maaf. Yang masih remaja ini loh, muda, dengar baik-baik. Cek orang yang mendekati kamu.
Sekali lagi, mana di sini para wanita yang kepengen cantik sampai masa tua? Ih, nggak ada ih. Mau jelek kalian? Lihat kayak Tena. Wih, Tena itu sudah usia titik-titik. Tapi kelihatan usianya 18 tahun. Dari Hong Kong. Jangan. Tapi Tena itu muda, kelihatan muda. Kenapa? Karena Tena memilih pria yang tepat. Dengarin. Kalau kamu pengen hidupmu tenang, cari pasangan yang dia punya cinta yang sejati. Amin. Nah, siapa orang yang punya kasih yang sejati? Maka lihat ayatnya. Kasih itu berasal dari Tuhan. Jadi kalau sepertinya kita kepengen berteman, kepengen membangun tim, kepengen kalian cari jodoh, ingat, dengan siapapun kamu bergaul, kalau kamu mau sehat, cari orang yang dekat sama Tuhan. Next slide-nya boleh dilihatin lagi. Perhatikan baik-baik. Ini penting buat kalian. Seorang yang memiliki kasih yang sejati, sama-sama baca apa katanya? Adalah, jadi kalau kamu ketemu sama orang, I love you, yang cantik banget kamu, Red. Tapi aku kasih tahu, cek dulu, apakah dia sudah mengenal Tuhan dengan benar. Amin. Kedua, apakah pengenalannya dia kepada Tuhan itu sudah membuat hidupnya mendekat kepada Tuhan? Karena kalau cuma kenal toh tapi nggak deket, tolong temannya di kanan kiri bantu KP khotbah diingetin, bilang begini, hati-hati. Hati-hati Alki. Biar dia seorang pelayan, biar dia titelnya pendeta sekalipun, biar dia bilang, oh saya ini seorang penyembah, tapi kalau dia nggak dekat sama Tuhan, hati-hati, karena dia hanya akan memanfaatkan dirimu. Dengarin, cinta yang sejati itu berasal dari siapa tuh? Tuhan. Makanya kenali Tuhanmu. Seperti apa Tuhan itu? Ya, hari ini KP mau semua anak remaja di tempat ini punya masa depan yang baik. KP kepengen lihat kalian sukses. Dan kami sangat percaya bahwa Tuhan itu juga sangat-sangat lebih cinta sama kamu, lebih sayang sama kamu. Makanya jangan salahkan Tuhan kalau kamu berteman sama orang, jangankan dia dekat sama Tuhan, kenal Tuhan aja kagak. Kita tes. Semua mata lihat sini. Kalau enggak ke sini. Halo. Kenapa ketawa? Sebentar. Ya. Jangan takut sayang. Mengapa kau merinding? Kami manusia bukan? Namanya siapa? Leoni. Leoni usia berapa? 16 tahun. 16. Ih, cantik sekali. Leoni mau punya masa depan? Wow. Apa yang Leoni harapkan waktu Leoni nanti dewasa? Bisa sukses. Bisa sukses. Sukses itu menurut Leoni sukses yang seperti apa? Membanggakan kedua orang tua. Wow, tepuk tangan dulu dong. Nah ini ciri yang benar ini. Ketika seorang anak muda itu berpikirnya jernih, sehat, maka yang pertama ajarannya itu juga pasti sesuatu yang baik. Anak muda yang dekat sama Tuhan,
Dia akan memiliki cara berpikir sama seperti Tuhan berpikir. Siapa di sini yang sayang sama mama papa? Kenapa dia? Turun. Siapa yang percaya di sini ada Tuhan? Jangan bohong ya. Jangan bohong, amin. Turun. Siapa yang pernah kecewa dengan papa dan mama? Pada waktu kita kecewa, kamu ada enggak kebersit dalam pikiranmu bahwa Tuhan, kalau aku dewasa aku enggak mau mengecewakan anak-anakku? Ada enggak kebersit? Ada. Kau usah lihat ke sini, sana aja ke depan. Dengar. Sakit enggak kalau kita lihat mama papa kita hidupnya berantakan? Sakit enggak? Kalian kecewa enggak kalau lihat papa dan mama hidupnya enggak bisa jadi contoh? Kecewa enggak? Dengar, pertama kamu harus tahu bahwa yang namanya manusia itu bukan setan. Yang setuju katakan amin. Artinya apa? Manusia itu bisa berubah dari jahat menjadi baik. Kalau setan hendak bisa berubah. Makanya nanti pulang PR dari Kak V, cek kaki papa mamamu, ngawang atau masih napak. Jika papa mamamu di rumah ketika berjalan ngawang, itu bukan manusia. Setuju? Tapi selama papa mamamu bisa menginjak tanah, itu jenenge sopo? Manusia. Sekali lagi, manusia bisa berubah. Siapa yang punya pengharapan ingin supaya lihat papa mamanya pulih dan diberkati Tuhan? Angkat tangan. Percaya Tuhan bisa pulihkan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kami rasa kami gak terlalu banyak waktu, tapi kami mau malam ini kenali Tuhan dengan baik. Dan ternyata untuk mengenal Tuhan itu tidak bisa dengan teori. Setuju katakan amin. Kamu harus ketemu secara pribadi. Siapa di sini yang kepengen jadi berkat buat orang tuanya, katakan amin. Siapa di sini yang kepengen jadi berkat buat teman-temannya, katakan amin. Siapa yang yakin kalau kamu punya masa depan yang baik, katakan amin. Kenapa kamu percaya? Kenapa kamu percaya bahwa kamu ada masa depan yang baik? Tolong jawab, tolong ada satu orang bilang, kenapa kamu percaya kalau kamu punya masa depan yang baik? Apa alasannya? Apa sayang? Karena Tuhan adalah Tuhan yang besar. Yes! Bukan karena pinter kamu. Meskipun kamu dikenyek di sekolah, dibilang, oh nilainya jelek-jelek, mana bisa sukses? Kesuksesanmu bukan diletakkan dari apa yang kamu bisa lakukan. Yang setuju katakan amin. Tapi kesuksesan kita diletakkan pada siapa yang memberi masa depan, yaitu Tuhan Yesus. Yang percaya berikan tepuk tangan yang benar. Om Arif mana Om Arif? Om Arif? Tapi kasihan Om Arif ini ya. Dulu waktu Om Arif ini belum menikah, dia akhirnya tidak ada yang melirik. Jadi suaminya Kafe itu mirip Om Arif. Badannya, tingginya, besarnya. Waktu Kafe melayani di satu tempat, ya. Nah Om Arif ini musik. Kafe-nya ini WL. Terus ada orang-orang dari gereja lain yang begini, Bu Vera, aduh suaminya ya cakep. Hah? Aku gak bawa suamiku hari ini. Kan Bu Vera dari Sidoarjo. Itu katanya suaminya Bu Vera tuh pemain keyboard. Dan badannya besar.
Dan saya tanya, itu pemain keyboardnya dari Sidoarjo. Oh, itu suaminya Bu Vera. Kasihan banget Arif. Arif bilang, Kak Be. Padahal aku tuh sudah kasih wajah gitu sepeda cewek-cewek ngelirik. Pas tahu suaminya Kak Be, semua wanita begini ketakutan. Tapi hari ini Om Arif benar-benar diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu. Mana Om Arif? Hilang kan ya? Gak ada Om Arif. Om, di situ Om. Di keyboard Om. Nah, jangan panggil Om ya, kasihan banget dipanggil Om ya. Kakak Arif. Kalau kalian tahu bagaimana perjalanan hidup Kak Arif, waduh itu luar biasa banget. Luar biasa banget. Dan Kak tahu Kak Arif sekarang ada itu karena cinta Tuhan. Amin. Karena Kak Arif sudah divonis dan mengalami sakit yang secara logika udah gak mungkin disembuhkan. Udah gak mungkin. Beberapa kali Kak dengan Kodan suaminya Kak ngeliat tidak bisa masuk karena di ruang ICU. Selang udah di mana-mana. Aduh, Kak bersyukur banget hari ini Tuhan sudah menyembuhkan sakit Om Arif. Amin. Cinta Tuhan tanpa syarat. Kalau malam ini kamu kepengen banget betul-betul punya masa depan yang baik, temui Tuhan. Amin. KP ada batasnya, tapi Tuhan tidak ada batasnya. Ada satu lagu KP senang banget. KP percaya malam ini Tuhan tolong kita. Ayo tundukkan kepala kita yuk.